Halo, sudah dengar suara saya ya? Dengar lagi? Oke, ya, kita mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. Good morning. Okay, how are you today? How are you today? I'm fine, thanks. And you? I'm fine, and you? Okay, alhamdulillah, I'm very well today. Ya, coba. Okay. Well, before you start learn the material today, I want to tell you about what you prepare. Ya. Jadi sebelum kalian mempelajari materi pada pagi hari ini, Ibu ingin sampaikan ke kalian dulu apa yang perlu kalian persiapkan di dalam belajar bahasa Inggris. Yang pertama, in the first, you prepare diktat book, ya. Kamu persiapkan yang pertama yaitu buku diktat yang sudah kalian pinjam dari perpus. Bagaimana, sudah dapat bukunya? Halo? Sudah ya? Nah, sudah kalian persiapkan bukunya? Sudah? Oke, baik. Jadi yang pertama yang kalian persiapkan adalah buku paket. Kemudian yang kedua, nanti ada materi pendukung yang saya tambahkan, saya browsing dari internet, manakala perlu ya. Saya tambahkan itu kalau misalnya di dalam buku paket kamu itu masih barangkali contoh-contohnya itu kurang bisa dipahami atau kurang detail lagi sehingga agak sulit untuk dipahami, sehingga saya ambilkan contoh-contoh dari internet yang lebih simpel, yang bisa kalian pahami, yang mudah untuk bisa kalian pahami. Itu ya, satu buku diktat. Yang kedua yaitu materi tambahan dari dosis. Oke, berikutnya yang harus kalian persiapkan, yang tak kalah pentingnya yaitu you prepare dictionary. Ya, kamu harus mempersiapkan kamus, ya, karena kamus itu ibaratnya jendela buat kalian untuk mengetahui maknanya apa sih. Jika kalian belum tahu makna kata dalam bahasa Inggris, sehingga untuk kamus itu sangat diperlukan sekali. Oke? Sampai di sini paham ya dari apa yang harus kalian persiapkan tadi? Satu apa, yaitu buku paket, ya. Yang kedua nanti materi tambahan dari dosis. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga yang perlu kalian persiapkan? Halo, ayo semua menjawab. Apa yang ketiga? Kamus ya? Halo? Sudah? Oke. Itu tadi hal-hal yang perlu kalian persiapkan untuk kelancaran belajar kalian dalam bahasa Inggris. Untuk berikutnya, yang perlu kalian tahu, untuk KKM ya, berikutnya menginjak ke KKM. Ya, ini perlu saya informasikan. Untuk KKM, kalau di kelas 7 kemarin itu kalian KKM-nya 71 ya. 71 ya, masih ingat bahasa Inggris? Untuk sekarang KKM itu 72. Ini yang perlu kalian perhatikan ya, sehingga nanti di dalam tugas-tugas ulangan itu kamu harus punya target minimal KKM
Dan BUSES berharap tidak hanya minimal, tapi kamu bisa mencapai lebih dari KKM. Ya. Tidak hanya 72, nanti nilai kamu bisa 75, 80, sampai 90, it's okay. Ya. Oke, bisa dipahami untuk KKM? Halo, saya? Oke. Sambil ngecek teman kamu, ini sudah ada 24, sebenarnya masih jauh dari apa yang saya harapkan. 3 kelas baru 25 ya. Semoga segera bergabung lagi. Oke. Sekarang sudah ada yang perlu ditanyakan? Any question about what I say? Apa yang perlu kalian tanyakan? Silakan. Tadi ada yang ingin ditanyakan mengenai persiapan kalian? Any question? Tidak ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung menuju ke materi pagi hari ini. Silakan kalian menyimak apa yang BUSES tayangkan, ya. Yes. Saya akan menjelaskan informasi to express home-nya and others. And kita akan mempelajari memberi halo. Halo, sudah bisa melihat materi dari BUSES? Belum. Oh, belum. Sudah? Sudah? Belum. Halo? Belum? Belum. Sudah? Sudah bisa melihat? Halo? Sudah. Sudah? Siapa yang sudah? Abdullah sudah bisa melihat materi yang saya tayangkan? Abdullah? Abdillah? Sudah melihat materi yang saya tayangkan? Ahmad? Sudah bisa melihat? Sudah ya? Belum. Ahmad? Belum? Belum. Ayah? Ayah bisa melihat materi yang saya tayangkan? Belum. Bisa. Pelajari video ini.
Punya aku juga. Satu terus set. Itu adalah kompetensi dasar pada semester 1 yang akan bisa pelajari, bisa kalian lihat di halaman 5. Halo. Ya, sudah bisa. Ya, sudah dibuka videonya. Ya. Kemudian kita lihat. Halo? Ya, Bu. Bisa Ya, Bu. melihat? Bisa. Sudah bisa? Sudah Alhamdulillah. bisa. Oke, sangat jelas sekali ya. Sangat jelas sekali bisa melihat. Oke. Ya. Kalau sudah, kita mulai saja ya. Barangkali ini sedikit berbeda dengan apa yang ada di buku kalian, akan tetapi tetap maknanya tidak jauh dari poin yang pertama ya. Coba kalian perhatikan untuk pertemuan yang pertama, kalian akan belajar mengenai each English time ya. Jadi pada bab yang pertama, chapter 1, you will learn about each English time ya. Pada chapter ini nanti kalian akan belajar. Oh iya, sebelumnya saya sampaikan tujuan pembelajaran. Kamu perhatikan tujuan pembelajaran. Jadi setelah kalian mempelajari materi ini, yaitu ungkapan asking and giving attention, siswa dapat menggunakan ungkapan tersebut dengan tepat dan benar dalam percakapan. Oke, bisa dipahami tujuannya? Apa tujuannya? Coba dibaca. Halo? Halo? Mempelajari. Setelah mempelajari, kalian oke. Ya. Dengan tepat. Baik. Itu tadi tujuannya. Kenapa sih kok bagaimana? Suara Bu Ses bisa diterima dengan jelas? Dengar serut. Kurang keras? Bisa. Sudah keras sekali ini Bu Ini Ses. kan anak buku dengar serut. Tepat kerit ganti. Oh, sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Saya cek lagi. Ya. Sudah bisa, Bu. Lanjut ya. Ya. Itu tadi tujuannya. Next, kalian menuju ke materi. Apa sih yang akan kalian pelajari pada bab ini? Kalian perhatikan, ada 4 poin. Yang pertama, we will learn. Kita akan belajar. Yang pertama, yaitu asking and giving attention. Ya, asking and giving attention. Ya. Yang kedua, checking the understanding. Next, showing appreciation. And the last, telling something worth within. Itu tadi ada 4. Nanti kita bahas satu persatu sehingga kalian akan lebih jelas. Yang pertama,
Jadi untuk pertemuan pertama ini, Bu Sis hanya membatasi 1 poin saja, yaitu asking and giving attention. Ya. Apa itu asking and giving attention? Ya, bisa kalian lihat di sini uraiannya. 1, asking attention adalah ungkapan untuk meminta perhatian. Sudah tahu ya, apa sih maksudnya ini asking attention? Yaitu kalian bisa mengungkapkan ungkapan untuk meminta perhatian. Next, giving attention adalah ungkapan untuk memberi perhatian. 1 meminta, yang 1 memberi. Itu yang akan kalian pelajari. Jelas ya? Berikutnya, di sini saya tampilkan ungkapan-ungkapannya yang bisa kalian gunakan. Ya, yang pertama asking. Apa itu asking tadi artinya? Halo? Dari kata asking for attention. Adalah ungkapan Meminta ya. perhatian. Oke. Di sini ada beberapa ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk meminta perhatian. Minta perhatian teman kamu, orang tua kamu, atau siapa saja. Bagaimana sih ungkapannya dalam bahasa Inggris? Ya. Nah, kalian lihat yang pertama, yaitu may I have your attention? Ya. May I have your attention? Kemudian yang kedua, in the second, can I get the attention? Next, excuse me. And then, attention please. The last, listen to me. Ya, ada 5. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk meminta perhatian. Terserah kamu pilih yang mana. Ya. Kemudian kalau kamu meminta perhatian, tentunya kamu mengharapkan ada respon. Jangan kok teman kamu minta perhatian, kemudian kamu diam saja ya. Tentunya kamu akan memberikan respon, atau di sini bisa kalian lihat giving attention. Ya. Untuk menjawab respon, kalian bisa untuk menjawab atau merespon, kalian bisa menggunakan ungkapan-ungkapan di sini, yaitu yang pertama yes sir atau yes mom. Kemudian bisa juga kalian menjawab dengan okay, I see, really, alright. Begitu ya. Sudah bisa dipahami sampai di sini? 1 asking and 2 giving. Okay, do you understand? Halo, halo, ya. Nah, nanti kalian nanti akan saya kasih kesempatan untuk mempraktekkan di antara teman-teman kalian ya. Yang satunya meminta perhatian, yang satunya memberi perhatian. Oke, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat example. Contoh dialog. Read and practice the following dialogue, then answer the questions. Jadi nanti kalian bisa membaca dan mempraktekkan dialog di bawah ini. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kalian jawab. Oke, next. Halo, bisa melihat tayangan berikutnya dengan jelas? Ya. bisa. Bisa. Sekarang perhatikan ke sini semuanya saja. Ya. Yang pertama, kamu simak dulu ya. Bagaimana?
Enggak cetak? Waduh. Sudah bisa jelas? Halo? Bisa. Ya. Kita menuju ke slide berikutnya, yaitu contoh. Sudah, perhatikan contohnya. Kalau tadi di atas kalian itu mengenal ungkapan-ungkapannya, sekarang yuk kalian praktekkan dalam sebuah percakapan atau sebuah dialog. Ya, yang pertama perhatikan ya, bagaimana caranya membaca. Di sini ada Mrs. Susi, student, kemudian Miss Susi lagi, dan cuma ada dua ya. Jadi ada dua orang yang berdialog di sini antara teacher dan students. Ya, yang pertama, don't be noise. Attention please. Kemudian siswanya menjawab, yes, ma'am. Yes, ma'am. Saya ulang, yang pertama, teachernya, don't be noise. Attention please. Kemudian students atau murid-muridnya menjawab, yes, ma'am. Next. Okay. Next week we will do mid examination. Kemudian studentnya menjawab, what? Teacher, listen to me. Nah, ini mulai di sini guru meminta perhatian ini. Listen to me. Student menjawab, yes, ma'am. Nah, apa sih yang ingin disampaikan oleh teacher? The material that should be learned is from chapter 1 until chapter 4. Don't forget to enrich your vocabulary with exercise. Ya, jadi di sini teacher menyampaikan materi yang harus dipelajari bab 1 sampai bab 4. Dan don't forget, guru mengingatkan agar kalian memperkaya vocab atau kata-kata dalam bahasa Inggris. Kemudian yang berikutnya, students menjawab, yes, ma'am. Kemudian, teacher, okay, that's all for today. Good luck. Yuk, kalian perhatikan, ya, ungkapan-ungkapan yang digunakan di sini sudah sangat jelas sekali. Coba kalian tunjukkan dari apa yang ada dialog ini yang merupakan meminta perhatian, asking. Yang mana coba? Yang mana coba? Yang minta itu yang ada attention itu adalah meminta. Berarti pada baris yang pertama. Halo? Halo? Ya, ini ya pada baris yang pertama ini adalah attention please. Ini berarti teacher meminta perhatian pada kalian. Kemudian bagaimana ini? Berikutnya ini termasuk apa ini? Ungkapan apa? Asking atau giving. Yang ini. Yes, ma'am. Ini termasuk asking atau giving. Halo. Halo. Giving. Okay, right. Alright ya, giving ya. Oh yes. Ya, terus mana lagi ini yang kira-kira minta perhatian? Miss Susi lagi ya. Di situ ada listen to me. Listen to me. Dengarkan aku. Dengarkan. Listen to me ini juga termasuk meminta perhatian atau asking attention. Kemudian mana yang giving? Giving. Yes, ma'am. Ini ya. Nah, ini. Kemudian berikutnya mana ini yang asking?
Nah, di sini ya. Di sini. Don't forget to enrich your vocabulary with exercise. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Mana yang asking, mana yang giving. Nanti kalian kalau disuruh menunjukkan bisa. Dan tahu maksudnya, mana sih yang meminta dan mana yang memberi. Oke, sampai di sini bisa kalian pahami. Sekarang saya ingin coba kalian praktekkan. Ya, saya minta 2 orang untuk mempraktekkan tadi yang sudah Bu Sis contohkan terlebih dahulu. Dialognya dicoba, ada 2 anak yang mempraktekkan ya sebagai Miss Susi dan students. Siapa ini yang mau mempraktekkan? Halo? Halo? Saya ingin dengar suara kalian kalau kalian paham dengan berperan sesuai yang ada di dialog, percakapannya. Ayo, siapa tadi yang mau? Halo? Yuk, siapa yang mau jadi Miss Susi? Halo? Kok diam semua? Nggak berani bersuara ya? Halo? Saya ingin kalian, ayo tadi yang bersuara itu Mas siapa? Kamu sebagai student, kemudian tadi yang bersuara itu yang perempuan, Mbak siapa itu Mbak? Coba dipraktekkan Mbak. Ayo latihan, nggak usah malu-malu. Halo? Halo, kok pasif banget kalian? Nggak apa-apa, yuk, salah nggak apa-apa, nanti Bu Sis betulkan. Atas prestasi yang telah mereka peroleh. Ya, sebagai contoh yang tadi adalah kemudian Halo, halo. Kalau kalian belum berani untuk mempraktekkan, coba kita lihat slide berikutnya. Lanjut ya. Halo. Oke. Ya. Coba kita lanjut saja untuk buku di buku kalian. Ada beberapa contoh di situ yang bisa kalian lihat. Yuk, semua ke buku sekarang. Kita tambahkan dari buku materi kali ini. Sudah? Open your book. 3 page. Silakan kamu buka bukumu pada halaman 3. 3 page. Sudah semua? Are you ready? Yeah. You get it? Yes. Ya, chapter 1. It's English time. Ya. Halo, sudah? Kita tambahkan contohnya, kita perbanyak contohnya agar kalian tidak bingung. Ya, kita lihat ungkapan meminta perhatian. Asking attention. Ya. Yang pertama, hi. May I introduce myself? Sudah dapat itu? My name is Udin. My name is Udin. Ayo diucapkan bersama-sama. Hai.
Hi. May I introduce myself? My name is Udin. Yuk semangat yuk suaranya semangat ya. Nah, ulangi lagi coba kalian sendiri. Hi, may I introduce myself? My name is Udin. Yuk. Yuk. Oke, right. Terus di situ kalian lihat teman-temannya itu tidak mau kalah. Dia berusaha untuk raise your hand, ya. Berusaha untuk raise your hand, meminta perhatian. Iya tidak kira-kira menurut kamu? Ya. Kemudian yang lainnya berebut. I'm Lina. Saya Lina. Kemudian I'm Benny. I'm Edu. I'm Dayu and I'm Siti. Bisa dipahami ya contohnya, bisa membuat kalian lebih jelas lagi ya. Inilah yang namanya meminta perhatian. Coba di dalam gambar ini tadi ada enggak yang memberi respon? Ada enggak yang memberi respon? Any someone give a response of the picture? Tidak ada. Semua ingin mendapatkan perhatian. Jadi kesimpulannya di sini adalah ungkapan untuk apa? Ask atau give? Asking atau giving? Asking. Oke, right. Betul ya. Ini adalah ungkapan untuk meminta. Meminta apa? Meminta perhatian. Yuk kita lihat lagi contohnya. Please open your book of 4 page. Pada halaman 4 bisa kalian lihat lagi. Latihannya masih banyak. Sudah? Look at of first picture. Ya, look. Yuk paketnya. Gimana? Halo? Halo? Paketannya kritis, Bu. Paketannya kritis, Bu. Oh alah. Paketannya kritis. Ada berapa anak yang sudah kritis ini paketannya? Oke. Begini ya. Ya, begini saja. Nanti di rumah offline ya, tidak online. Kalian pelajari halaman 4 ya. Halaman 4, kamu cari mana ungkapan yang asking dan mana ungkapan yang giving. Oke, understand? Do you understand about what I say? Paham ya? Apa yang saya katakan nanti kamu cari saja di situ contoh-contohnya. Akan tetapi secara resmi Bu Ses belum memberi latihan ya. Ini hanya untuk dipelajari saja di rumah. Sekali lagi pesan Bu Ses berikutnya yang terakhir yaitu kalian mempelajari apa yang ada di buku diktat. Contoh-contohnya kamu pelajari. Itu saja ya. Terus yang ya kalau Bu Sis tidak bisa berbuat apa-apa kalau kuotanya kritis ya silakan. Untuk yang belum kritis sebentar ya. Sebentar, jangan ditutup dulu. Oke, untuk yang lainnya masih di situ ya. Halo? Untuk yang kritis barangkali sudah boleh mengakhiri. Untuk yang kritis boleh mengakhiri, tapi untuk yang belum sebentar. Oke, pesan saya yang terakhir, kalian pelajari, kalian baca-baca secara offline.
di rumah, yaitu contoh-contoh yang ada di buku paket kalian. Kemudian untuk materi besok juga kalian perlu pelajari juga untuk poin berikutnya, yaitu checking attention. Itu saya minta itu juga kamu baca-baca di rumah, ya. Oke, saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Oke, because of time is over, so I think enough, and see you next meet. See you next meet. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.